Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum kuliah subuh dilanjutkan, kita baca lewat dulu ya sahabat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun asyraful Arabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun asyraful Arabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad
Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wa ibti'adah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah, amma ba'du. Ashabul fadilah, ashabus sa'adah, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para guru, para asatidah, para dosen, para PNS, aparat pemerintah, aparat keamanan, wabil khusus Bapak Presiden Republik Indonesia dan wakilnya dan menterinya dan staf-stafnya, dan juga para gubernur, para bupati, dan Bapak Kepala Desa dan staf-stafnya di tempat kami, dan juga aparat keamanan TNI, Polri dan sebagainya, dan juga sahabat-sahabat Majelis Haramain dari grup 1 sampai grup 8. Di sana ada Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Sunarji MSI MPD dari Kabupaten Sumeneb. Di sana ada Al-Mukarram Dr. Andes Bapak Ahmad Simbang MPD dari Kota Pamekasan. Di sana ada Al-Mukarram Kiai Subairi, Kiai Muhammad Mudathir, Kiai Muhammad Zainal, Kiai Sin Haji, dan banyak kiai-kiai dan para asatidah dan seluruh sahabat-sahabat mustami'in mustami'at, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan juga sahabat-sahabat admin di grup Majelis Haramain dari grup 1 sampai 8, walaupun tidak kami sebutkan satu persatu, namun kami tidak mengurangi rasa hormat kami. Semuanya kami hormati dan kami takzimi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Masya Allah bukan wa ma lam yasha' lam yakun, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Pada pagi hari ini di kuliah subuh, alhamdulillah saya tidak lupa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kami diberikan kesempatan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan sedikit tausiah tentang haji, rukun haji, sunnahnya haji, kewajiban haji kepada sahabat-sahabat Majelis Haramain. Semuanya ini tidak bakal terjadi, tidak bakal bisa tanpa adanya hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Salawat dan salam senantiasa kami haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita tidak bakal terangkis dari jurang kehinaan, kekufuran serta kenistaan tanpa adanya jasa-jasa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Majelis Haramain dimanapun berada yang kami hormati dan kami takdimi dan kami cinta sayangi, alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat-sahabat, sekarang ini kita telah memasuki bulan Dzulqa'dah ya, sesuai dengan apa yang kami sampaikan kemarin ya, bahwa kami akan membahas tentang kewajiban haji, rukun haji dan sunnahnya haji. Namun kami persingkat saja ya sahabat, karena ini di udara ya, maka kami persingkat. Apa sih? Sekarang ini kan bulan Dzulqa'dah ya.
Apa sih Dzul Qa'dah itu? Dzul Qa'dah itu diambil dari fi'il madhi qa'ada yaqudu qu'udan. Ya, sudah kami sampaikan kemarin. Dzul Qa'dah ini diambil dari fi'il madhi qa'ada yaqudu qu'udan yang artinya diam, tenang, santai. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai melakukan perbuatan dosa besar, membunuh, naudzubillah min dzalik, atau bertengkar atau semacamnya, atau melakukan kemaksiatan, naudzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala sangat murka karena bulan Dzulqa'dah ini termasuk bulan hurum, bagian dari bulan hurum, dari 4 bulan yang berturut-turut. Dari 4 bulan. Yang pertama bulan Rajab dan 3 bulan berturut-turut di antara Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Maka Dzulqa'dah ini sudah kami sampaikan kemarin, masyarakat kaum muslimin khususnya sibuk untuk persiapan melaksanakan ibadah haji. Maka apa sih haji itu? Jadi haji itu menurut lugatnya yaitu al-qasdu. Jadi yang dinamakan haji lugatnya itu bahasanya, kata orang Jawa Timur bahasanya yaitu al-qasdu. Apa artinya al-qasdu? Yaitu sungguh-sungguh. Wa syar'an, dan menurut syaratnya yaitu qasdul baitil haram linnusuki. Jadi sungguh-sungguh melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Baitullah, yaitu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sungguh-sungguh melaksanakan ibadah haji ke Baitullah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu menurut syaratnya ya. Ada beberapa hal-hal, yaitu beberapa syarat orang boleh menaik haji, melaksanakan ibadah haji, tapi harus sesuai dengan syarat-syarat di bawah ini. Harus sesuai dengan syarat, tidak boleh melanggar di syarat-syarat ini. Kalau ingin hajinya menjadi haji yang diterima, yang sah, jadi tidak boleh melanggar dari beberapa syarat ini. Apa syaratnya? Syarat wajibnya haji itu yaitu ada 7 ya sahabat. Yang pertama harus Islam. Jadi kalau bukan Islam, kalau non Islam tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Harus Islam ya. Harus Islam dulu baru boleh melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang kedua, wal bulu, harus baligh. Jadi kalau tidak baligh maka tidak boleh. Anak kecil, misalnya si bocil nggak boleh ya, nggak mencukupi, tidak dihitung hajinya. Lalu yang ketiga, wal aklu, punya akal, bukan orang gila. Kalau orang gila tidak usah naik haji dan umrah ya, tidak usah, nanti kesasar, bisa merepotkan pimpinan kloter atau pimpinan para pembina jemaah haji nanti. Yang selanjutnya dan keempat yaitu wal huriyatu, harus merdeka, bukan budak, bukan negara jajahan atau bukan negara yang lagi dijajah ya. Jadi sudah merdeka, sudah aman, sudah punya pegangan, sudah mandiri, itu ya baru boleh melaksanakan ibadah haji. Yang kelima yaitu wa wujuduz zadi, dan harus punya bekal, punya sangu, punya dana. Kalau tidak punya sangu, tidak punya bekal, ya jangan naik haji ya. Nanti misalnya naik haji berjalan kaki atau pakai perahu ontel atau perahu bikinan dari aqua misalnya, jangan ya, takutnya ada apa-apa di jalan ya. Jadi naik haji harus yang normal-normal saja, kecuali bisa terbang mungkin seperti dulu di masa para wali di Indonesia, seperti yang Wali Songo, seperti Syekhna Khalil Bangkalan misalnya, dari tempat
imam masjid, dari tempat peimaman masjid itu beliau sudah melihat Mekah dan Madinah, mungkin bisa. Tapi kalau seperti kita makannya banyak, udah jalan kaki ke Mekah, mau naik haji jangan ya, ntar hajinya sudah selesai masih ada di Malaysia misalnya. Jadi yang normal-normal saja ya, harus punya sangu. Yang keenam yaitu wawujudur rahilati, yaitu harus ada kendaraan. Jadi harus ada kendaraan, tidak boleh berjalan kaki. Apa yang kami sampaikan barusan ya, harus berjalan, tidak boleh berjalan kaki, harus ada kendaraan, kuda apa terserah. Yang penting ada kena. Kalau sekarang kuda sudah kurang populer, yang biasa itu pesawat ya, sahabat. Pesawat, kalau kuda dari Indonesia ke Arab Saudi berapa hari kalau kuda ya. Takutnya di perjalanan banyak rintangan, takutnya itu yang kita masalahkan begitu kan. Jadi kita harus ada kendaraan yang aman, pesawat ya, pesawat terbang. Terus watahliyatut thariqi, dan harus selamat perjalanan, berangkat pulangnya selamat. Nanti kalau sudah selamat baru sempurna hajinya dan dikena dan punya titel haji mabrur ya. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, ada beberapa rukun wa arkanul haji, ada beberapa rukun haji ini tidak boleh diwakilkan ya, harus perorangan ini. Jadi tidak boleh diwakilkan. Kalau sakit harus digotong, kalau sakit harus ditandu, dipikul, tidak boleh diwakilkan ini. Apa saja rukun-rukun haji itu? Arbaatun, ada 4. Jadi dengarkan ya sahabat-sahabat. Jadi rukun haji itu ada 4. Yang pertama rukun yang wajib dilakukan oleh jemaah haji yaitu al-ihram. Yang pertama ihram, masang baju ihram. Baju ihram itu baju yang tidak dijahit. Jadi kalau melaksanakan ibadah haji tidak boleh memakai baju dijahit. Kalau baju jahitan tidak sah, jadi harus baju yang tidak dijahit, kain seperti handuk itu. Biasanya kalau naik haji sudah dikasih sama petugas itu ya, putih ihram. Ma'an niyah, dengan niat. Jadi biar ada tempat khusus memakai ihram, namanya mikot namanya. Itu harusnya tanah halal. Kalau bukan tanah halal tidak boleh. Nah, jadi dari tanah haram itu pergi ke tanah halal, di sana ada tempat memakai ihram dan niat. Jadi pakai ihramnya sambil membaca niat. Niat saya melaksanakan ibadah haji, namanya siapa, yang bernama Muhammad misalnya, tahun ini fardhoh karena Allah Ta'ala, itu niatnya ya. Atau langsung niat saya melaksanakan ibadah haji dan umroh pada tahun ini yang bernama Muhammad, fardhoh karena Allah Ta'ala, itu ya niatnya ya. Atau misalnya ada niat-niat yang lebih lengkap, silakan saja ya. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, yang kedua al-uqufu, yang kedua ukuf di Arafah. Ya ini termasuk ke pelaksanaan rukun haji yang paling berat, ukuf di Arafah ini, karena berdesak-desakan. Kadang-kadang kemarin sudah ada yang berangkat, tahun 2026 ini, kemarin sudah ada yang berangkat. Ada yang berangkat nanti berangkatnya bulan Dzulhijjah ya. Berangkat tanggal 5 sampai di Mekah tanggal 8. Dari setelah di Mekah langsung wukuf di Arafah. Langsung melaksanakan wukuf setelah sampai langsung pakai ihram langsung wukuf di Arafah. Nah, itu ya. Yaitu menginap di Arafah selama semalam ya. Dari tanggal 8 malam tanggal 9 itu wukuf di Arafah. Tanggal 10-nya maka kita akan melaksanakan takbiran melaksanakan malam hari raya Idul Adha. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, dan yang ketiga yaitu at-tawafu bil bait.
Yaitu berapa? Yaitu melakukan tawaf di Baitul Haram sab'atu fatin, sebanyak 7 putaran. Nah, jadi berputar mengelilingi Ka'bah selama 7 putaran. Apa yang dibaca? Ya tetap talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 7 putaran. Yang terakhir yaitu as-sa'yu bainas safa wal marwah, yubda'us safa ilal marwah ya. Jadi as-sa'yu melaksanakan sa'i. Sa'i apa sa'i? Jalan-jalan kecil, lari-lari kecil ya. Bainas safa wal marwah sab'u marratin, 7 kali, 7 pulang 7 bolak-balik, bukan berputar kalau yang ini ya, bolak-balik. Ayyub dah dimulai yubda'u dimulai minas sofa ilal marwah. Jadi sa'i ini dimulai dari sofa dulu. Jadi ayyubda sofa ayyubdana sofa ilal marwah. Jadi kita memulainya dari sofa ilal marwah. Apa artinya ini? Kok bisa lari dari kecil? Ini ada ceritanya dulu ketika Siti Hajar melahirkan Nabiullah Ismail alaihissalam. Siti Hajar itu ditinggal sendirian di kota Mekah, masih belum ada manusia di sana, hanya beliau sendiri melahirkan Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi beliau itu ketika melahirkan Nabiullah Ismail itu, Nabiullah Ismail menangis menjerit karena kehausan, sehingga Siti Hajar mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil dari Safa wal Marwah. Jadi kalau kita melaksanakan sa'i, kalau kita ingat sejarah, maka kita akan menangis. Betapa pedihnya, betapa panasnya ketika Siti Hajar ada di padang pasir di tengah Sahara, di mana matahari melintang dengan begitu panas di atas kepala kita. Ada sosok wanita kuat sambil menangis mencari air ke sana kemari, dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, dari Safa ke Marwah dengan lari-lari kecil karena selesai melahirkan anaknya lagi menjerit. Coba bayangkan kepada diri kita sendiri itu ya. Jadi jangan sampai ketika sa'i, ketika tawaf, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di depan Ka'bah. Jangan sampai Ka'bah dilecehkan. Sekarang ini ada isu-isu bahwa orang wanita lagi tawaf dipegang ininya sama laki-laki yang yang kurang baik lah begitu. Itu nggak boleh, haram hukumnya, dosa besar, dan bahkan akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang melecehkan atau melakukan dosa besar, melecehkan wanita di depan Ka'bah. Allah akan memberikan ancaman yang besar nanti, yang sangat pedih. Dan juga di waktu sa'i jangan sampai nyanyi-nyanyi atau berbicara. Jangan sampai ya, nanti bisa batal hajinya. Jadi apa yang dibaca yusannul aksar, perbanyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu yang dibaca bolak-balik dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa 7 kali ya, 7 bolak-balik ya. Jadi tidak boleh nyanyi-nyanyi, tidak boleh ngobrol ya. Harus fokus baca talbiyah atau baca Al-Qur'an. Dan jangan sampai melaksanakan rukun ini jangan sampai mengucapkan sesuatu yang membatalkan rukun-rukun haji. Rukun haji sudah saya sebutkan barusan, ada 4 ya.
Yaitu yang pertama ihram niat, wukuf di Arafah, dan tawaf di Baitul Haram, dan sa'i ila Safa wal Marwah, minas Safa wal Marwah. Selanjutnya yaitu arkanul umrati, dan juga ada rukun-rukun umroh. Rukun-rukun umroh ini cuma 3, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu al-ihram. Yang pertama yaitu 3 ya, rukun umroh. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, dan yang ketiga sa'i. Ada sebagian ulama mengatakan ada 4. Yang keempat itu yaitu cukur rambut atau motong rambut. Cuma itu wukufnya tidak ada, jadi lebih mudah umroh. Umroh ini dilakukan 2 jam bisa selesai kalau lagi tidak rame ya. Tapi kalau haji tidak bisa ya. Kalau haji itu wukufnya saja 1 malam, tawafnya saja kalau lagi rame bisa 2 jam, 3 jam misalnya, atau sa'inya bisa 3 jam juga. Itu ya. Jadi lebih sulit haji. Jadi kalau umroh ini rukunnya cuma ihram, niat, tawaf, sa'i, motong rambut, sudah selesai itu ya, sudah sah umrohnya. Kalau haji harus ihram, niat, wukuf di Arafah, dan tawaf, sa'i, baru sah hajinya. Ada wajibul haji ghairul arkan, ada kewajiban haji selain rukun. Ini juga ulama mengatakan ini juga tidak boleh diwakilkan. Kalau misalnya sakit harus bayar fidyah, atau bisa diwakilkan kalau sakit, atau bisa bayar denda kambing kalau tidak melakukan. Ada sebagian dari kewajiban haji selain rukun ini, tapi tidak semuanya. Yang pertama apa? Yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ihram minal miqat ya, ihram di minal miqat ya, dari miqat sama juga ya, pakai ihram di miqat sama dengan niat. Dan yang kedua yaitu romyul jimar lah ini. Jadi romyul jimar ini ada ulama mengatakan tidak boleh diwakilkan. Kalau ada yang mengatakan boleh kalau lempar jumroh ini diwakilkan, tapi dengan syarat membayar denda kambing yang sudah umur 1 tahun, yang sudah copot giginya. Nah, jadi yang kedua ini lempar jumroh. Lempar jumroh ini ada 3. Yang pertama lempar jumroh kubro. Jadi lempar jumroh kubro, tsummal wusta. Kemudian lempar jumroh usta, tsumma jumratul aqabah, dan kemudian lempar jumratul aqabah. Berapa? Yaitu min kulli jumratin sab'u hasatin, yaitu dari setiap lempar jumrah ini yaitu memakai 7 batu, 7 kerikil. Caranya mengambil 7 kerikil sab'u hasatin. Caranya terus wahidatin ba'da wahidatin, lalu dilemparkan satu persatu. Itu ya caranya ya. Jadi sahabat-sahabat sebelum berangkat lempar jumroh, ambil dulu kerikil dulu. Nah, jambal jumroh pro ngambil 7, simpan di tasnya, tapi jangan sampai lupa ya. Harus 7 ya. Apa yang dibaca lempar jumroh kubro ini? Yang dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu jumratul kubro. Jumratul wusta yang dibaca sambil melempar batu, langsung lemparan pertama la ilaha illallah wallahu akbar, 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 la ilaha illallah wallahu akbar. Itu lemparan jumratul wusta. Jumratul aqabah yaitu Allahu akbar walillahil ham, Allahu akbar walillahil ham, Allahu akbar walillahil ham, Allahu akbar walillahil ham,
Allahu Akbar walillahil ham. Allahu Akbar walillahil ham. Itu ya bacaannya ya. Maka lempar jumroh ini ada sejarahnya. Bukan hanya lempar jumroh. Tidak asal-asalan, tapi ini ada sejarahnya ya. Jadi kalau ketika lempar jumroh jangan sampai bicara, jangan sampai ngobrol, jangan main-mainan. Jangan, ini ada sejarahnya. Lempar jumroh kubro, ketika Nabiullah Ibrahim ingin menyembelih Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim itu dirayu, itu ya, dirayu oleh iblis agar Nabiullah Ibrahim menggagalkan mengorbankan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ibrahim digoda agar gagal. Nabi Ibrahim, kenapa engkau ingin mengorbankan anakmu sendiri? Apakah engkau tidak kasihan Ibrahim? Akhirnya sama Nabiullah Ibrahim dilempar tuh iblis dengan batu, dengan kerikil. Pergi kau iblis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah itu ya. Akhirnya iblis kabur. Nah, yang kedua, ketika Nabiullah Ibrahim ingin menyembelih Nabiullah Ismail, lalu iblis gagal menggoda Nabiullah Ibrahim. Akhirnya iblis menggoda Nabiullah Ismail. Kamu ini kan tampan, bagus, pintar. Kamu ingin dikurbankan oleh ayahmu. Jadi kamu jangan mau Ismail. Kamu ini akan dikurbankan, akan dipotong, akan disembelih. Jadi kamu jangan mau. Kata Nabiullah Ismail, kalau ini sudah perintah dari Allah, kenapa tidak? Akhirnya iblis dilempar oleh Allah, oleh Nabiullah Ismail dengan kerikil, dengan sambil membaca la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Kabur itu iblis. Akhirnya iblis datang lagi menggoda keduanya. Nah, menggoda Nabiullah Ibrahim, menggoda Nabi Ismail. Nabi Ibrahim, Ismail, kenapa kalian ini ingin menyembelih anakmu? Apakah kamu tidak kasih? Akhirnya Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail melempar iblis lagi dengan kerikil bersamaan sambil membaca Allahu Akbar walillahil ham, Allahu Akbar walillahil ham. Dan kalimat tiga ini, kalimat lempar jumroh ini diabadikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ketika hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Diabadikan, dibaca dengan dikiran, dibaca takbiran ketika kita bertakbir melaksanakan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Nah, sampai sekarang ya sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi. Selanjutnya yang ketiga yaitu al-halquh. Jadi wajibnya haji selain rukun yang ketiga yaitu al-halquh au taksiru, mencukur atau menggunting. Nah, jadi mencukur atau menggunting. Berapa paling sedikitnya mencukur rambut ini? Yaitu paling sedikitnya al-halqu izalatu thalati sya'aratin minar ra'si. Paling sedikitnya mencukur ini menghilangkan 3 helai rambut dari kepala kita. Jadi cukup 3 helai rambut. Caranya itu misalnya dengan cara halkon, dicukur, au taksiron atau digunting, au nutfan atau dicabut, au ikhrokon atau au ikhrokon atau
atau mencabut atau membakar, begitu ya, membakar, mencabut, memotong, terserah. Yang penting harus menghilangkan 3 helai rambut paling sedikit kan. Tapi kalau bisa ya cukur aja lah, ya cukur aja. Terus gimana caranya kalau orang itu botak misalnya, botak tidak punya rambut, gimana caranya? Cukup kalau misalnya dia botak, dengan cara yusannu lahu imrarul musa. Artinya cukup bagi orang yang tidak wamalla sya'rah bi ra'sihi, ketika ada orang itu tidak punya rambut di kepalanya, botak, yusannu lahu imrarul musa, artinya yaitu cukup dengan menjalankan pisau atau menjalankan menjalankan gunting di kepalanya. Jadi gunting dijalankan di atas kepalanya, cukup begitu saja, tidak ada rambutnya, atau cukup menjalankan pisau di kepalanya kalau sudah botak, karena kan tidak ada rambutnya. Cukup itu dengan memakai media cukup dengan media pisau atau gunting, dijalankan saja ke kepalanya. Soal tidak keluar rambut ya terserah, yang penting sudah dijalankan, begitu ya. Kewajiban selain rukun ini. Selesailah sudah kewajiban haji selain rukun. Selanjutnya wa yusannul haji, yaitu sunnahnya haji. Ada berapa sunnahnya haji? Wa yusannul haji sab'un. Jadi ada 7 ya sunnahnya ya. Ini jangan ditinggalkan ya sunnahnya ya. Yang pertama yaitu haji ifrad. Haji ifrad ini apa? Haji ifrad yaitu mengutamakan haji dari ketimbang umroh. Haji dulu baru umroh, begitu ya. Itu namanya haji ifrad, itu sunnah itu. Jangan umroh dulu, haji dulu baru umroh, baru itu sunnah, namanya melakukan sunnah, melaksanakan ibadah sunnah. Terus selanjutnya taqdimul haji. Terus selanjutnya wathani at-talbiyah. Nah, saya barusan sudah bilang at-talbiyah yusannul aktsar wa yusannul aktsar minha. Jadi perbanyak membaca talbiyah, jangan membaca yang lain. Kalau ingin nyanyikan lagu nanti di hotel, jangan sampai ketika melaksanakan rukun haji itu ya. Jadi yusannul aktsar at-talbiyah yusannul aktsar minha labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika sudah memakai ihramnya, sudah niat dari miqat berangkat ke Mekah, langsung baca talbiyah, ramai-ramai baca talbiyah, bergemuruh membaca talbiyah ketika haji, ketika bulan haji, ketika pelaksanaan rukun haji, para jemaah haji. Ada gangguan sahabat. Pada bergemuruh membaca talbiyah ya, gemuruh baca talbiyah bersama-sama ya. Bersama-sama baca talbiyah bersama-sama, bergemuruh bersama-sama. Ketika wukuf di Arafah talbiyah, ketika tawaf Baitul Haram talbiyah, ketika sa'i membaca talbiyah bersama-sama. Begitu indahnya di kota Mekah, begitu indahnya di Baitullah, begitu indahnya di padang Arafah. Kalau para jemaah haji semua membaca talbiyah bersama-sama, indah sekali. Surga ditampakkan oleh Allah di dunia ini ketika kita melaksanakan ibadah haji, rukun haji. Kalau kita melakukan ibadah haji, melaksanakan rukun haji ini dengan secara sebenar-benarnya. Jadi tidak ngomong, tidak bincang-bincang, tidak ngobrol di sana. Baca talbiyah bersama-sama para jemaah haji, ribuan ratusan juta jemaah haji baca talbiyah semua. Indah sekali sahabat, sungguh indah ya. Sahabat-sahabat haraman yang kami hormati dan kami taati, talbiyah yang ketiga yaitu tawaf kudum. Tawaf kudum ini kalau kita memasuki kota Mekah,
Ketika kita keluar dari kota Mekah, nah ketika masuk kota Mekah itu tawaf lagi, itu namanya tawaf kudum, tawaf penghormatan ya. Yang keempat yaitu nginap di Musdalifah, nginap 1 malam di Musdalifah ya. Dan yang kelima yaitu solat 2 rakaat di khalfah solat 2 rakaat khalfah maqam Ibrahim. Nah, yaitu sholat 2 rakaat di samping makam Ibrahim ya, yusalliha khalfa maqam Ibrahim, sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Apa makam Ibrahim itu? Bukan makam ya sahabat. Makam Ibrahim itu adalah tempat batu pijakan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengukur Ka'bah, meneliti Ka'bah dalam pelaksanaan pembangunan Ka'bah dulu. Jadi ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim mengukur Ka'bah sisi kanan, sisi kirinya, semuanya itu beliau memijak batu itu, berdiri di batu itu sampai batu itu lunak dan ada tanda kaki beliau seperti yang tampak sekarang ini. Jadi makam Ibrahim itu adalah batu yang ada tampak kaki beliau karena saking panasnya dulu di waktu beliau membuat Ka'bah sampai batu lunak, sampai kakinya Nabiullah Ibrahim seperti tampak seperti sekarang ini yang kalian lihat di samping Ka'bah itu ya. Itu namanya dikenal dengan tempat makom, tempat pijakan Nabiullah Ibrahim ketika meneliti atau mengukur atau melihat tinggi sisi-sisi Ka'bah. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, dan selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu selanjutnya yang keenam yaitu tawaf wada. Yang terakhir ya, tawaf wada. Tawaf wada ini adalah tawaf pamitan. Jadi kalau ketika sahabat memasuki Baitul Haram, itu membaca mikot maka ihram di mikot dengan niat itu dengan izin dengan peraturan, dengan niat yang benar tulus, maka ketika mau pulang ke rumah masing-masing, maka dengan izin pula pamitan juga ya. Ketika masuk kita pamit, ketika pulang kita pamit kepada Ka'bah sampai melambaikan tangan, itu namanya tawaf wada. Tawaf pamitan. Labbaik Allahumma labbaik, wahai Baitullah, wahai Masjidil Haram, wahai Ka'bah, selama ini kami bersamamu, selama ini kami melaksanakan ibadah haji bersamamu, tidur di tempat ini, maka kami akan pulang ke tanah air kami. Selamat tinggal wahai Ka'bah, selamat tinggal wahai Baitullah. Semoga kami akan datang kembali pada tahun-tahun yang akan datang. Itu ya, sambil menangis, sambil melambaikan tangan. Jangan pulang seludur-seludur ya. Jadi ada tawaf wada, tawaf pamitan. Selesailah sudah rukun haji, kewajiban haji, rukun umroh, dan sunnah-sunnahnya haji. Semoga kita semua oleh Allah bisa berangkat, diberikan dana, terutama yang ceramah ini juga belum melaksanakan ibadah haji ya. Jadi yang ceramah ini juga belum melaksanakan ibadah haji. Semoga kita semua sahabat-sahabat Haramain, wabil khusus al-fakir ya, oleh Allah diberikan kesempatan, diberikan ongkos agar bisa sama-sama melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Mekah dan ke Mekah Al-Mukarramah ya sahabat. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, ada dalil Al-Quran. Apa sih dalilnya? Apakah ada dalil Al-Quran, nas Al-Quran tentang perintah melaksanakan ibadah haji ini? Ada sahabat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Nah itu nasnya ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam walillahi 'alan nas. Dan ada selain perintah solat, Allah juga memerintahkan termasuk kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Apa? Walillahi 'alan nas. Dan ada kewajiban-kewajiban selain yang Allah perintahkan kepada manusia. Apa? Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi hamba-hambaku yang mampu, yang punya ongkos, yang punya dana pulang perginya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Wa man kafara, barang siapa yang ingkar, yang kufur, yang tidak mau, sudah punya mobil, sudah kaya, mobilnya sejumlah keluarga, rumahnya lantai berapa, banyak di mana-mana, hartanya melimpah, tapi tidak melaksanakan ibadah haji dan umroh. Wa man kafara, ingkar kepada Allah, fa innallah, sesungguhnya Allah ghaniyun, yaitu zat yang maha kaya. Allah itu lebih kaya. Anil alamin, dari makhluk-makhluk di alam ini, seluruh alam ini. Apa mafhum mukhalafahnya ini? Fa innallaha sesungguhnya ghaniyun anil alamin. Apa mafhum mukhalafah anil alamin ini? Ai la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu ya mafhum mukhalafahnya. Jadi arti wa man kafara ini, barang siapa yang kufur, sungguhnya Allah bagi hamba-hambanya yang bersyukur akan Allah tambah. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur, innallaha wala in kafartum inna adzabi lasyadid, sungguhnya adab Allah itu, siksaan Allah sangat pedih. Jadi akan Allah siksa ya sahabat. Fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Terus ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul umrurun laisa lahu dara'un ilal jannah. Umroh itu kata baginda Nabi, yaitu kafaratun lima bainahuma, yaitu akan menghapus dosa-dosa. Jadi ibadah umroh itu bisa menghapus dosa-dosa. Wal hajjul umrurun laisa lahu dara'un ilal jannah. Adapun ibadah haji, pahalanya Allah akan membalasnya dengan surga. Sedangkan umroh, pahalanya Allah akan menghapus dosa. Sedangkan haji, pahalanya Allah akan membalas dara'un illal jannah, tidak ada balasan ke illal jannah kecuali yaitu surga. Ada ciri-ciri bahwa jemaah haji itu ada yang ciri-cirinya diterima atau tidak. Gimana cara untuk kita mengenal ciri-ciri orang jemaah haji itu diterima atau tidak? Ketika sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Kalau ada orang setelah melaksanakan ibadah haji, sebelum melaksanakan ibadah haji dan umroh, manusia sebelum melaksanakan ibadah haji dan umroh tidak istiqomah, jahat, dengki, tidak sholat, tapi tidak pernah sedekah,
Tapi setelah melaksanakan ibadah haji dan umrah, setelah pulang dari Mekah dan Madinah, setelah pulang ke rumahnya, lalu yang dulunya jahat berhenti tidak jahat, yang dulunya suka bermaksiat berhenti tidak maksiat, yang dulunya suka dengki berhenti tidak dengki, yang dulunya tidak dermawan lalu dermawan, suka membantu orang fakir miskin, berarti hajinya beliau termasuk haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang diterima hajinya, yang berhasil hajinya. Tapi setelah ibadah haji dan umrah, sebelum haji dan umrah, dia jahat, dia dengki, dia suka mengganggu manusia misalnya, suka bermaksiat, tapi setelah melaksanakan ibadah haji dan umrah, tapi tetap tidak ada perubahan. Yang dulunya jahat tetap jahat, yang dulunya dengki tetap dengki, yang dulunya tidak dermawan tetap tidak dermawan, berarti hajinya dan umrohnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkembangan di situ. Tidak ada kemajuan, walaupun sudah datang dari kota Mekah, walaupun sudah datang melaksanakan ibadah haji dan umrah di kota Mekah dan Madinah, tapi tidak ada kemajuan. Tidak ada, yang dulunya tidak sholat tetap tidak sholat, yang dulunya jahat tetap jahat, berarti hajinya termasuk haji yang mardud. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau setelah pulang haji, yang dulunya jahat berhenti tidak jahat, yang dulunya dengki berhenti tidak dengki, yang dulunya tidak suka bersedekah lalu suka bersedekah, berarti hajinya jelas, yaitu hajinya menjadi haji yang mabrur. Semoga kita semua para calon jemaah haji pada tahun 2026 Masehi ini oleh Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan semua, dan juga diberikan kemampuan untuk melaksanakan rukun haji, rukun umrah, kewajiban haji selain umrah, kewajiban haji selain rukun, dan diberikan kemampuan melakukan sunnahnya haji. Dan setelah pulang ke rumah, ke kota masing-masing, ke negaranya masing-masing, bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi jalan perubahan dalam hidupnya dari yang tidak baik menjadi baik dan menjadi lebih baik. Sahabat-sahabat Ar-Rahman yang kami hormati dan kami takdimi, hanya ini dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Kalau ada salah dan kurang tolong diperbaiki. Nanti setelah ini akan kami bahas tentang kurban ya, tentang kurban. InsyaAllah bulan haji ini akan kami bahas tentang tata cara kurban. Namun sekarang ini bagi calon jemaah haji yang belum berangkat, silakan simak sedikit tausiah ini, simak di channel-channel sahabat-sahabat semuanya, agar sahabat-sahabat yang belum memahami tentang haji bisa memahami ya. Sahabat-sahabat yang kami hormati dan kami takdimi, wa in ahsantu kalami faminallah wa in akhtatu kalami famin nafsik. Kalau benar apa yang kami sampaikan itu semata-mata dari Allah. Kalau salah apa yang kami sampaikan itu semata-mata dari kebodohan kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.